yang habis dilakukan pemasangan akses hemodialisa. Jadi sebelum dilakukan pemasangan akses hemodialisa, sebelumnya dipasang CDL. Dan ini sudah dilakukan pemasangan akses hemodialisa di tangan kiri. Ini dipasang tanggal 1 Juli ya. Artinya sudah 6 minggu. Nah, ini salah satu syarat untuk melihat maturasi. Di antaranya adalah waktu yang tepat itu adalah di atas 6 minggu ya. Jadi pertama yang kita lihat adalah bagaimana gambaran di distal. Kita eksplorasi. Di situ apakah ada plak atau ada oklusi atau ada trombus sampai ke proksimal. Lalu kita lihat dengan color Doppler. Nah ini bisa dilihat itu ada anastomosisnya. Ini gambaran arterinya. Nah ini anastomosisnya di sini. Jadi ini side to end ya, side to end. Oke, baik, kita lihat bagaimana gambaran kurva Dopplernya di bagian distal. Dari anastomosisnya di arteri radialis. Di input kita lihat ya, ini ya tampaknya gambarannya endiastolik, monofasik endiastolik tinggi. Kita lihat kur PSP-nya. Ini adalah gambaran dari arteri radialis di bagian distal. Kemudian kita lihat juga bagaimana gambaran arteri di ulnarisnya yang bagian distalnya. Hal ini untuk mengetahui bagaimana flow untuk di bagian tangannya, apakah terjadi setil atau tidak. Nah, tampaknya bagus sekali. Gambarannya ini kenapa kita akan bagus? Karena dia gambarannya monofasik endiastolik tinggi dengan peak systolic velocity yang lancip. Kemudian kita lihat siminonya. Ini tampak dari gambaran ini. Nah, ini tampak ada turbulence ya. Turbulen. Dan ini gambaran simino arteri radialis disambungkan ke vena sepalika. Ya, ini tampak side to end. Nah, ini adalah gambaran dari arteri radialis yang sebagai feeding arterinya. Oke, orang gambarnya harus benar-benar presisi. Nah, ini lalu kita ukur flow volume. Flow volume diukur. Kemudian kita adjust. Dari sini, dia cukup 2. Lalu kita ukur diameternya. Nah, ini saya mengukur di arteri, feeding arteri. Ya, tampak gambarannya 626 flow volumenya. Oke, lalu kita lihat bagaimana juga gambaran di anastomosisnya bagus. Kita ukur di bagian vena sebagai feeding arterinya. Gambaran Dopplernya bagaimana? Ini oke. Di input aja. Memang gambarnya dia dari begitu. Oke, kita ukur lagi flow volumenya. Ya, kita adjust. Sini. Adjust lagi sini. Ya, 3 gelombang cukup. Kemudian diameternya. Ya, tampaknya dari saya catat tulis namanya. Ini draining pen.
vein sinistra. Tampak gambaran flow volumenya 745 cc per menit ya, per menit ya. Dan jadi ketika mengukur flow volume, nilai TAMP sama, jangan lupa diameternya. Selanjutnya kita untuk menentukan maturisasi adalah 6 cm daripada anastomosis. Kita ukur diameter pena 6 cm. Nah ini harus benar-benar dalam keadaan agak mengangkat, jangan terlalu menekan, karena akan mempengaruhi nilai daripada diameter penanya. Nah lihat ini penanya berapa? Penanya 6,1. Tampak bahwa dengan diameter 6,1 mm, jarak antara ke permukaan kulitnya berapa ini? 3,4. Ya, artinya di sini menunjukkan bahwa punya Bapak ini untuk anastomosisnya menunjukkan matur ya, sudah mengalami matur, sudah matang, artinya bisa untuk dipakai. Sekarang kita pengen tahu, kita tetap harus telusur juga ya, apakah di sini ada jadi tidak hanya semata-mata kita periksa di situ, tapi kita juga perlu diperiksa bagaimana struktur anatomi lumen dari pembuluh darahnya ya, apakah di situ ada plak ataupun ada trombos ya. Tampaknya punya Bapak bagus sekali, mulus ya, tidak, dinding pembuluh darah arterinya bagus. Terus bagaimana gambaran subclavianya juga bagus ya. Tampak gambaran subclavianya juga bagus ya, tampak gambaran ini arterinya, subclavianya bagus. Dilihat juga bagaimana gambaran nah ini pena subclavianya juga oke. Baik, terima kasih.